Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkisahlah seorang jin yang amat taat kepada Allah bernama Azazil. Ia mendapat tempat di langit ketujuh bersama jajaran malaikat lainnya. Ketaatan Azazil melebihi seluruh makhluk ciptaan Allah di langit dan seisinya. Hingga suatu ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, kasih sayang Allah kepada Nabi Adam tak heran membuat Azazil merasa iri dan dengki. Ia juga menentang keputusan Allah untuk menjadikan Nabi Adam alaihi salam khalifah di bumi. Allah pun berfirman sebagaimana tercantum di surat Al-Baqarah ayat 30 yang isinya bahwa Allah sesungguhnya lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Azazil tetap keras kepala hingga enggan bersujud kepada Nabi Adam. Ia merasa bahwa ia adalah makhluk paling sempurna. Hingga akhirnya Allah murka dan menurunkan Azazil. Semenjak turun ke bumi, ia lebih populer sebagai iblis laknatullah. Allah memberinya penangguhan hingga hari kebangkitan. Azazil bersumpah akan menyesatkan Nabi Adam serta seluruh keturunannya. Dalam sebuah riwayat dari Abu Laid Samarqandi, ketika ia pergi ke Madinah untuk mencari Umar bin Khattab, ia bertemu dengan Ka'bul Akhbar di tengah perjalanan. Ia tengah bercerita dalam suatu majelis mengenai Nabi Adam yang hendak dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Ketika itu Allah berfirman yang intinya adalah bahwa Nabi Adam akan langsung menuju ke surga, namun tidak dengan iblis. Kematiannya akan menjadi yang terakhir dengan rasa pedih yang mendalam. Ketika dunia telah mencapai fase akhirnya dan trompet sangkakala hendak ditiup. Orang-orang di pasar akan sibuk bertengkar dan muncullah suara yang amat keras dari langit. Separuh penduduk bumi akan pingsan selama 3 hari. Bagi orang-orang yang tidak pingsan, maka mereka akan seperti domba yang kehilangan tanduk. Terdengarlah kembali suara dari langit yang dapat membunuh setiap makhluk yang mendengarnya. Kemudian Allah memerintahkan Israel untuk mencelakai iblis yang terkutuk. Iblis harus merasakan kepedihan maut sejak manusia pertama hingga terakhir, baik dari golongan jin dan manusia. Israel pun mendapat perintah juga untuk membawa 70.000 malaikat yang semuanya penuh dengan kecemasan dan murka. Malaikat Zabaniyah akan membawa rantai dari neraka Lado, serta 70.000 bantolan dari neraka Lado. Malik pun mendapat perintah untuk membuka pintu-pintu neraka. Siapa saja malaikat yang ditakuti iblis? Menurut kisah tersebut, iblis paling takut dengan kedatangan Israel. Ketika itu Israel muncul di hadapan iblis dengan wajah mengerikan. Saking ngerinya hingga membuat penduduk langit dan bumi mencair. Israel akan datang dan membentak iblis sekali hingga membuatnya pingsan. Apabila penduduk timur dan barat mendengar dengkuran iblis yang pingsan tersebut, maka pingsanlah mereka. Saat iblis akhirnya tersadar, maka Israel kembali membentaknya. Sembari mengatakan bahwa hari ini adalah hari kematian iblis. Dengan terbirit-birit, iblis lari. Ia menuju ujung timur, kemudian terhalang oleh Israel. Iblis pun menyelam ke samudra namun tetap terhalang oleh Israel. Seraya melemparkannya ke laut. Iblis pun lari tersoak-soak mengelilingi bumi. Wujud malaikat Israel saat mendatangi iblis benar-benar menyeramkan. Allah telah memberikan wewenang kepadanya beserta segala kemurkaan Allah padanya. Itulah sebabnya menurut kisah, wajah Israel akan membuat siapapun yang melihatnya mencair. Hingga sampailah keputusasaan iblis yang akhirnya berhenti di atas makam Nabi Adam, kemudian berkata bahwa Nabi Adamlah penyebab celakanya iblis. Seandainya saja Nabi Adam tidak Allah ciptakan, maka ia tidak akan celaka. Kemudian iblis bertanya pada Israel mengenai minuman yang ia bawa. Iblis pun kembali menanyakan perihal siksaan yang akan ia dapatkan. Israel pun menjawab jika minuman itu adalah dari neraka Lado yang serupa dengan siksaan ahli neraka berlipat-lipat. Iblis yang mendengarnya kemudian mengerang di atas tanah dan mencoba untuk kabur kembali. Namun malaikat Zabaniyah menghadangnya dengan bantolan-bantolan dari neraka. Iblis pun merasakan kepedihan yang begitu menyakitkan. Bahkan Allah mengajak Adam dan Hawa untuk menyaksikan kematian iblis. Mereka berdoa, "Ya Allah, sungguh Engkau telah menyempurnakan nikmat-Mu pada kami."
Malaikat Israel merupakan utusan Allah yang bertugas mencabut nyawa. Tidak hanya manusia, malaikat ini juga berhak mencabut nyawa seluruh makhluk Allah. Sebagai malaikat yang ditakuti iblis, Israel ternyata tidak selalu memasang perisai yang menyeramkan. Kepada hamba Allah yang taat, ia akan memberikan wajah yang ramah, namun tidak dengan hamba Allah yang membangkang. Malaikat Israel merupakan malaikat yang sangat patuh kepada Allah, hingga ia tidak akan menyakiti atau membuat ketakutan orang-orang yang Allah cintai. Berbeda halnya dengan makhluk-makhluk Allah yang membangkang. Ia tidak segan-segan meluapkan amarahnya, sama halnya ketika hendak mencabut nyawa iblis. Bagaimana malaikat maut melawan Dajjal? Malaikat Israel adalah satu dari 4 malaikat utama selain Jibril dan Israfil. Lalu, siapakah Dajjal? Imam Mahdi dan Dajjal merupakan sebuah tanda akan terjadinya kiamat besar. Rasulullah telah mengatakan tanda-tanda kemunculannya. Dajjal merupakan sebuah kata dari kata Dajjala yang artinya adalah menutupi. Maksudnya adalah menutupi kebenaran. Sosoknya berupa pria berambut keriting dengan mata buta. Namun kebutaannya ini hanya pada sebelah matanya, sebagaimana penjelasan dalam hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Tanda-tanda kemunculannya adalah adanya kekeringan selama 3 tahun, menyusutnya danau Tiberias, dan adanya kelaparan panjang. Menurut riwayat Abu Daud dan hadis Rasulullah, ia adalah seseorang dengan hidung mancung dan jidat lebar, serta memiliki nama ayah yang sama dengan Rasulullah. Dalam perjalanannya, mereka akan meninggal sebagaimana makhluk Allah lainnya, yaitu melalui malaikat Israel. Barulah kemudian malaikat-malaikat seperti Jibril, Israfil, barulah Israel. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Maut al-Malaikat oleh Syekh Sholih al-Munjid. Israel nantinya tidak akan meninggal sebagaimana makhluk-makhluk Allah lainnya. Fitnah Dajjal. Malaikat yang ditakuti iblis memang Israel, namun ia bukan yang menjadi ketakutan Dajjal. Perangainya dengan mata bak anggur busuk dengan kening bertuliskan kafir sangat meresahkan. Fitnahnya ternyata mampu membolak-balikan fakta sehingga keimanan umat muslim akan mengalami ujian. Salah satu fitnahnya adalah dengan membunuh sebuah jiwa lalu menghidupkannya kembali. Sebagaimana sabda Rasulullah, saat hari itu akan muncul seorang yang terbaik atau di antara orang yang terbaik. Dia akan berkata jika ia bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal sebagaimana yang telah Rasulullah sampaikan. Namun Dajjal kemudian berkata pada pengikutnya jika ia akan membunuh orang tersebut dan menghidupkannya kembali. Kemudian pengikutnya tidak akan meragukannya. Fitnah Dajjal yang berikutnya adalah dengan membawa surga bersamanya, padahal itu adalah neraka. Sebagaimana hadis riwayat Muslim nomor 2934. Fitnahnya tidak berhenti sampai di situ. Dajjal memerintahkan langit menurunkan hujan. Hadis riwayat Muslim nomor 2937 menyebutkan, Dajjal mendatangi suatu kaum sambil berdakwah, hingga akhirnya kaum tersebut beriman kepadanya. Dajjal kemudian memerintahkan langit untuk hujan, serta menumbuhkan tanaman. Memang benar akan turun hujan dan tumbuh tanam-tanaman. Tipu daya tidak hanya sampai di situ saja, harta benda akan terus mengikutinya bagaikan sekelompok lebah. Dajjal juga mampu menggergaji seseorang lalu menghidupkannya kembali. Kisah ini sebagaimana riwayat Rasulullah yang menyampaikan bahwa Dajjal haram masuk kota Madinah dan ia berakhir di sekitar Madinah yang tanahnya bergaram. Kemudian muncul seseorang yang bersaksi bahwa ia adalah Dajjal. Kemudian Dajjal menggergajinya dan menghidupkannya kembali. Orang itu bangkit dan berkata jika ia semakin yakin bahwa orang itu adalah Dajjal. Kemudian Dajjal ingin membunuhnya lagi, namun tidak sanggup. Fitnah lainnya adalah ketika Dajjal berkata bahwa ia bersama sungai, air, gunung roti, namun semuanya adalah berkebalikan. Ketika manusia melihat api, maka sebenarnya itu adalah air. Jika tidak ingin termakan fitnah Dajjal, maka pertama, berpegang teguhlah pada ajaran Islam. Yakinlah bahwa Allah tidak buta sebelah sebagaimana Dajjal. Kedua, berdoa agar terhindar dari fitnah Dajjal.
Rasulullah telah bersabda, hendaknya setelah tasyahud melanjutkan doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ketiga, dengan menghafalkan ayat pertama hingga 10 surat Al-Kahfi. Dalam ayat tersebut dapat mengokohkan hati yang membacanya. Ketika tiba giliran Nabi Adam menghadapi maut, Allah memanggilnya dan memukul kedua bahunya. Muncullah jiwa-jiwa yang telah mendapatkan jatah hidup di dunia. Ketika muncul jiwa-jiwa dari bahu kanan Adam, maka itulah keturunannya yang akan taat kepada Allah. Demikian sebaliknya dari bahu kiri Adam. Nabi Adam mendapatkan jatah usia sebanyak 1000 tahun dari Allah dan mendapat 2 pilihan mengenai umat yang menjadi keinginannya. Dengan cepat ia menjawab umat golongan kanan. Ketika sampai masanya, Allah memerintahkan Israel mendatangi Nabi Adam. Namun Nabi Adam membantah kedatangan Israel seraya berkata bahwa jatah hidupnya adalah 1000 tahun. Israel pun menjelaskan jika 60 tahun usianya untuk Nabi Daud. Dari sinilah sifat lupa Nabi Adam menurun pada semua keturunannya di bumi. Lanjut pada kisah Sakaratul Maut Nabi Musa. Kala itu Israel mendatanginya sambil berkata jika ajalnya sudah dekat. Israel saat itu berwujud sebagai seorang pria dan kemudian Nabi Musa menamparnya. Ia pun kehilangan penglihatannya dan kembali kepada Allah. Malaikat Israel yang telah mendapatkan kembali penglihatannya kembali kepada Musa. Ia menyampaikan amanah dari Allah jika Musa dapat hidup di dunia lebih lama. Namun dengan tegas ia mengatakan jika memilih untuk menghadap Allah dan meninggalkan dunia. Namun Nabi Musa meminta agar tidak meninggal di dekat Baitul Maqdis. Atas izin Allah pun ia mendapatkan keinginannya. Seperti itulah kisah malaikat yang ditakuti iblis. Hendaknya kita senantiasa mengokohkan hati atas Allah sehingga mendapatkan kematian yang baik. Dengan demikian kita akan berjumpa dengan sosok baik dari malaikat Israel. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.